Terima kasih. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Pak Widiatmoko Purnomo dan Pak Nurul Hidayat. Di sini kami dari tim The Flow yang terdiri dari teman saya yaitu Anggun Ayu Lestari, Atta Narenta Octaviano, Mega Zulfia Mutiara. Ya, di sini kami memiliki bisnis plan yang berupa fried flower untuk frame foto ya. Bisa di next. Nah, latar belakangnya pada umumnya masyarakat memiliki cara dalam mengabadikan dan mendokumentasikan sebuah peristiwa seperti pernikahan, mungkin acara keluarga, bermain bersama anak-anak seperti itu. Nah, biasanya masyarakat menjadikan sebuah foto sebagai bentuk dokumentasi. Perkembangan zaman mengajak masyarakat menjadi lebih kreatif, salah satunya mengembangkan kreativitas dalam koleksi foto. Nah, Dried Flower Photo Frame merupakan sebuah produk yang mengembangkan kreativitas sebuah frame foto yang memiliki hiasan dan tampilan yang lebih menarik. Nah, hiasan frame foto yang unik dengan kreasi yang bervariatif sesuai dengan keinginan konsumen. Dried Flower Photo Frame juga memberikan kesempatan bagi konsumen sebuah kartu ucapan sesuai dengan keinginan konsumen. Jadi next. Nah, ini dia profil usaha dari The Flow, logonya seperti itu. Jenis usaha kami yaitu pembuatan frame foto dengan hiasan berupa daun kering atau juga bunga kering. Produk usahanya Dried Flower Photo Frame. Nah, aspek pasar dan pemasaran kami The Flow, segmentasi pasar ditunjukkan kepada seluruh masyarakat dari kalangan anak muda sampai dewasa dengan harga yang terjangkau ya. Anak muda kan sedang mengalami masa-masa ya seringlah mengabadikan foto-foto seperti berjalan-jalan dengan teman, bermain dengan teman, dan mungkin menikmati masa romantis dengan pasangannya ya. Bisa mengabadikan dan diedit fotonya dengan frame foto Dried Flower ini seperti itu. Target pasar dan wilayah pemasaran, target pasar kita ini difokuskan pada media sosial seperti Facebook, Instagram, dan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain seperti itu. Dengan wilayah Indonesia yang menunjang pengiriman ke seluruh Indonesia. Next. Nah, kebutuhan dan keinginan konsumen. Konsumen menginginkan tampilan frame yang menarik dengan harga yang terjangkau, kualitas yang terbaik, dan pelayanan yang maksimal sehingga memberikan nilai lebih terhadap produk yang kami tawarkan. Para konsumen kan menginginkan kualitas baik dan harga yang terjangkau, itu pasti sangat diinginkan oleh konsumen. Juga kita memiliki pelayanan yang maksimal seperti itu. Pesaing dan kompetitor beberapa sudah ada yang menyediakan produk serupa seperti Dried Flower ini. Next. Aspek teknik, lokasi bisnis usaha kita jalankan secara online dan bermarkaskan di Purwokerto. Penggunaan teknologinya, teknologi yang kami gunakan diantaranya smartphone, media sosial, marketplace, vintage, dan transaksi online lainnya. Nah, skema usaha kita ini konsumen meminta pesanan, berarti ini konsumen dia memesan kepada kita The Flow, lalu mengajukan permintaan produk, minta produknya mau bagaimana, modelnya bagaimana, itu bisa ditentukan dari konsumennya seperti itu. Lalu yang selanjutnya tawar-menawar harga, tentang persetujuan harga dan ongkos kirimnya, karena kita kan mengirimkan bisa ke seluruh Indonesia ya. Selanjutnya yaitu memilih metode pembayaran, bisa melalui bank, m-banking, vintage, dan lain-lain. Setelah itu pesanan kita konfirmasi, lalu kita buat pesanan yang dipesan oleh konsumen tadi. Selanjutnya pesanan di package dan lalu dikirim. Lalu pesanan dapat diterima oleh konsumen. Next. Nah, ini penetapan harga produk dan laba. Harga frame per unitnya 20 sampai 50 ribu rupiah, gunting 5.000, harga ketujuan per frame 30.000.
per 100, 300, harga cetak foto per frame-nya 5.000, harga plastik mika per lembar 22.000 ya. Harga alat lem tembak per unit 75.000, harga bahan lem tembak per batang 20.000 per 4 batang, jadi satu batangnya 5.000. Harga daun kering frame 10.000 per 10 frame, jadinya satu frame-nya 1.000. Harga bubble wrap packing per packing 250.000 untuk 100 packing. Harga laban coklat per packing 11.000 untuk 10 packing ya. Jadi harga lakban bening per packing 11.000 untuk 40 packing. Harga lakban per packing 11.000 untuk 40 packing. Asumsi biaya iklan per pesanan 150.000 untuk 10 pesanan, jadi satu pesanan 15.000 ya. Total biayanya bisa dilihat Rp32.450 sampai Rp72.450. Kita menjual dengan harga Rp60.000 sampai Rp150.000. Dan kita memiliki laba sekitar Rp27.750 sampai Rp77.500. Next. Nah, strategi pemasaran kita, dalam strategi pemasaran akan digunakan beberapa media promosi, baik yang bersifat offline yang disebarkan secara langsung pada masyarakat maupun online. Media secara online diantaranya menggunakan media promosi dan pengiklanan produk melalui berbagai platform, melalui Facebook, Instagram, dan Marketplace. Next. Nah, metode pembayarannya, metode pembayaran dapat dilakukan menggunakan metode cash tunai, transfer rekening maupun e-payment seperti GoPay, Dana, OVO, atau yang lainnya. Selain itu kami juga menyediakan sistem cash on delivery (COD) atau pembayaran tepat. Metode COD ini didukung pada marketplace Shopee dan Tokopedia yang memberikan nilai lebih kepada konsumen sehingga konsumen akan merasa lebih percaya dan aman karena barang mereka baru akan dibayar setelah sampai tujuan. Next. Keberlanjutan usaha. Kami berharap usaha yang kami jalankan dapat berkembang dengan baik sesuai dengan plan kita, mempunyai stok bahan baku sendiri dan bisa berkembang dengan lingkup pasar yang lebih luas bahkan seluruh wilayah Indonesia, memiliki banyak reseller dan relasi bisnis di berbagai daerah. Kami juga berharap bisa menyerap tenaga kerja dari masyarakat maupun mahasiswa sebagai upaya mengurangi pengangguran. Selain itu, kami juga berencana membuat brand foto frame sendiri yang memiliki sebuah keunikan dengan harapan konsumen bisa lebih percaya dan puas dengan produk yang dibuat sehingga meningkatkan daya jual produk. Next. Rincian biaya, biaya iklan Facebook Ads 6 juta, yang 2 alat dan bahan pembuatan 630.000, penggunaan internet 500.000, perjalanan dengan barang 300.000, kira-kira jumlah rincian biaya kita Rp7.430.000. Next. Nah, ini dia gambaran dari produk yang kami rencanakan seperti ini, ya, seperti itu fotonya. Mungkin itu saja presentasi bisnis plan dari kelompok The Flow. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk tim The Flow ini waktunya masih ada sampai 9:57 atau mau disudahkan atau ada yang mau ditambahkan lagi? Dicukupkan. Bukan sudahkan, dicukupkan. Ini Bagus yang selalu aktif di Instagram. Bagus P ya itu ya. Iya Pak. Kan Bagus, Benar Pak. Saya masih ingat ini ya. Iya Pak. Monggo kepada Pak Nurul memberikan komentar. Malah saya mengambil alih. Pak Nurul dulu, monggo Pak Nurul. Ya, langsung saja untuk juri, mungkin kepada Pak Nurul dipersilakan untuk memberikan komentar atau pertanyaan. Silakan Pak Nurul. Terima kasih
The Flow. Wah, keren namanya. The Flow. D-nya apa? Daun. Dried, Pak. Dried flower. Wih, Right. mantap. Nah, oke, dried flower. Coba yang kedua, next. Oh ini dari panitia ya. The Flow. Saya kalau ulung nyambung ini ya, The Flow. Ini Mas. Idenya biar coba cerita sedikit aja. Iya, uniknya di mana, Mas? Idenya, Pak. Uniknya, bukan idenya. Unik idenya ya. Ini baru ide toh, belum dijalankan ya? Iya, Pak, baru planning kita. Ya, apa? Coba uniknya apa? Permisi Pak, mau izin menjawab dari kelompok Berflow. Siap. Jadi uniknya dari produk kami, rencana produk kami itu, kami menawarkan konsumen untuk dapat merequest keinginan mereka untuk menghias seperti apa bentuk frame foto yang mereka inginkan. Dan juga ada kartu ucapan yang dapat di-request sesuai dengan keinginan dari konsumen. Itu unik dari kami, Pak. Oh, Terima ini kasih, Pak. handmade ya? Iya, Pak. Oh, kayak si Divanka. Handmade juga. Oke, tapi Anda produknya dari bahan dasarnya daun ya? Iya, Pak. Ya, keren juga ini. Daun apapun? Atau harus khusus? Izin jawab Pak dari tim The Flow. Ya. Ya, untuk daunnya sendiri itu biasanya ada daun-daun khusus yang emang diperuntukkan untuk hiasan kayak gini. Biasanya itu banyak dijual di pasaran atau online. Itu harganya itu relatif murah, makanya kita memanfaatkan daun-daun kering buat hiasan di frame foto itu. Biasanya satu ikat daun itu harganya kurang dari 5.000 Pak. Ya. Terus? Gitu aja. Iya, mungkin Daun apa itu? kayak gitu Pak. Untuk iya. Ya, daun apa, Mbak? Biasanya itu sebentar Pak. Kalau namanya sendiri saya kurang tahu jelas ya Pak, karena itu banyak banget macam daunnya. Tetapi untuk daun kering itu sendiri ada macam-macamnya khusus. Jadi nggak semua daun bisa kita pakai buat ngehias di foto frame-nya. Karena daun-daun tertentu yang emang udah yang teksturnya itu kaku dan emang bisa tahan lama kayak gitu Pak. Godong pring, salah dong, godong pring. Enggak Pak. Nah, itu Pak Aris itu yang punya kopi. Daun kopi. Daun kopi dicoba, Mas. Kopi atau bunga kopi itu bisa. Iya, jadi di proposalnya sudah disebutin belum macam-macam daun yang bisa diperoleh atau yang bisa digunakan? Untuk perincian daunnya secara lebih detail sih belum sih Pak. Baru secara umum harganya saja. Ya, nanti itu ya, Mbak. Karena udah bisnis plan ya, jadi tahu apa jenis apa, dan yang tadi kan Anda bilang ya, tidak semua daun bisa digunakan untuk hiasan ya. Iya Pak. Ya, jadi nanti itu disurvei dulu lah. Kira-kira ketersediaan, nanti ada pesanan 30 juta pesanan, Anda nggak punya daunnya, pusing nanti. Seperti itu, oke? Ya, jadi Anda punya ide dan harus punya bahan bakunya. Kemudian itu ya, ininya ya. Ini Anda udah punya ininya, melihat kesuksesan orang yang membuat ini belum? Atau memang baru Anda? Mungkin. Sudah. Izin jawab Pak. Sebelum itu memang udah ada beberapa pengusaha yang memang menjalankan bisnis seperti kita. Cuman kita di sini juga melihat potensi dengan keunikan yang kita sediain
itu yang seperti tadi kita menyediakan beberapa kartu ucapan atau seperti kata-kata yang memang bisa pelanggan request. Terus juga kita menyediakan hand lettering. Jadi di frame foto itu nggak cuma dicetak secara digital, kita bisa menghias secara manual dengan tulis tangan. Jadi karya seninya itu lebih kelihatan gitu, Pak. Ya, karya seninya lebih. Oke, sebentar. Anda ini menjual frame dengan daun, flow ya? Atau menjual kontennya di dalam frame? Atau dua-duanya? Jadi dua-duanya, Pak. Jadi di frame itu ada beberapa hiasan yang kita sediakan untuk para konsumen. Di antaranya itu ada daun kering itu sebagai hiasan, kemudian ada foto-foto yang foto-foto dari pelanggan itu sendiri. Kemudian kami juga menyediakan kata-kata ucapan itu dalam bentuk digital, dicetak itu, ataupun dalam bentuk tulis tangan manual, Pak. Oh, iya. Oke. Mantap. Ya. Ya, jadi dua-duanya kena ya? Iya, dua-duanya, Pak. Tidak hanya jualan frame, ini online, Anda pesen berapa, kirim, bukan gitu ya? Ya, ada hiasan yang ditonjolkan, Pak. Ya, oke, ya. Ya, itu yang saya katakan tadi, Anda harus punya keunikan dari yang sudah Anda lihat ya. Nah, kemudian untuk kebutuhan, Mbak, apakah ini orang butuh ini enggak? Karena saat ini kan sudah digital semua, hampir semua pakai gadget itu pakainya digital ya. Kadang kita nggak pernah nyetak. Pak Aris masih sok nyetak foto ke album tukang foto, Pak? Terakhir untuk tugas anak saja, Pak. 3 minggu lalu. Tidak pernah nyetak. Iya, enggak. Saya yang melihat marketnya frame foto ini masih ada enggak gitu ya? Iya, masih ya. Artinya keberlangsungannya gitu ya Pak Aris ya. Betul. Apakah perlu dipikirkan itu Mas Devlow dan Mbak Devlow. Jadi ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak gitu. Gitu ya. Enggak begini, ini hanya masukan ya Mas. Mas Flo dan Mbak Devlow, ini korelasinya ya, produksi produk dan jasanya dikaitkan dengan zaman milenial. Kayaknya orang-orang anak saya itu nggak pernah ya fotonya diupdriftkan dong ke tukang foto, nggak pernah ya. Paling ya tugas tadi seperti Pak Aris tadi, tugas anak itu aja. Kayaknya anak saya belum pernah tuh, jadi punya gadget, ya hasil gadgetnya itu hampir nggak pernah dicetakkan itu ya, ngelihatnya ya lewat IG. Ya, pokok dipikirkan aja ya, nanti ke depan ya terkait itu ya. Kemudian ini berapa, kalau dibuat tuh kira-kira satu frame berapa menit, berapa jam, berapa hari? Tergantung ukuran atau gimana? Izin menjawab lagi Pak, untuk waktunya itu mungkin tergantung dengan request dari pelanggan mau seperti apa. Kalau misalkan nantinya kita sudah memiliki stok dari frame itu sendiri, mungkin kan tinggal ngehias dari dalamnya Pak, inginnya mau seperti apa, mungkin itu bisa lebih cepat ketika kita udah punya semua bahan baku yang kita perlukan. Oke, ya, betul. Oke, siap. Ya, makanya nanti tadi disiapkan dulu bahan bakunya seperti apa. Kan saya kira karena ini harus disediakan secara manual, artinya handmade gitu ya. Bahan bakunya bahan baku dari alam gitu ya. Entah itu beli, entah itu cari sendiri ya, itu kan nanti bisa dipersiapkan. Nah, strategi bisnis, rencana pemasarannya tadi lewat apa? Di antaranya IG ya, baru IG. IG, Facebook Pak, kalau itu. Oke, Facebook. Media sosial. Iya, media sosial kan banyak. Tadi berarti Facebook sama IG gitu ya. Iya Pak. Nah, itu ya ini baru ke depan sih ya. Anda harus punya portofolio dulu kan.
Nah, sudah terbesit portofolio itu, tahu nggak portofolio maksudnya? Halo? Iya, Pak. Portofolio tahu nggak artinya? Mas Bagus yang ganteng. Wah, Mas Bagus itu gantengnya luar biasa ini. Iya, Pak. Kalau rambutnya dipotong lebih ganteng kamu kayaknya. Pak Cukurnya itu, Pak. Oke, Mas Bagus, tahu nggak portofolio? Ya, belum ada, Pak. Nah, ya, itu harus punya dulu. Iya, Pak. Jadi intinya kalau portofolio orang lain nanti disertawain ya. Apakah apa yang sudah kamu buat? Waduh, belum, Pak. Kamu Bapak baru pesan, baru ada portofolionya satu nanti. Kamu harusnya jawab gitu, Bagus. Iya, Pak. Iya, ya itu perlu ya, rekan-rekan semua ya, yang semuanya ya, yang punya startup portofolio. Nah, saya pernah dulu ya, saya itu dulu pernah menawari sebuah sistem informasi SMS Gateway, wah, ke sebuah apa namanya kabupaten yang mau mengadakan pilkada. Yang ditanya pertama kali apa? Kak, ini sudah diimplementasikan di mana? Nah, kaus kan harus bisa cerita ini. Kalau sudah Pak, sudah di sana kabupaten A, kabupaten B, C, wah semakin meyakinkan, gitu ya. Sama nanti seperti usaha-usaha yang nanti Anda lakukan, gitu ya. Yang namanya testimoni, jangan lupa ya. Portofolio itu nanti akhirnya ke testimoni. Jangan lupa mendokumentasikan itu semua. Itu akan memberikan sebuah trust, ya, memberikan sebuah meyakinkan ini loh usaha saya itu sudah 30 juta yang make, 30 juta yang make, yang pesen sudah sekian ratus ribu, yang pesen sudah 3 orang, baru 3 orang, nah itu perlu sekali itu ya. Kita boleh lihat di usaha saya itu namanya qurantulis.com. Nah, itu setiap saya mengadakan event di mana saja, ya qurantulis.com itu saya dokumentasikan, ya mulai dari dulu Pak Menteri Agama ke gubernur-gubernur di Indonesia yang melakukan kegiatan itu, kita foto, kita wawancarai, gitu ya. Nah itu nanti akan membentuk sebuah testimoni. Nah, jangan lupa itu penting sekali itu testimoni itu ya. Untuk usaha kita, karena yang ngomong bukan kita, usaha yang dimiliki kita itu yang ngomong orang lain. Nah itu loh. Nah terus ditaruh di update status Anda. Nah jadi satu lagi yang penting nanti ya, namanya copywriting. Nah, tahu nggak copywriting apa Bagus? Apa tuh, Pak? Badalah nggak tahu. Aduh. Ya, ada nggak anggotanya yang tahu? Nggak tahu? Ya. Atau ya, Divanka tahu nih murid saya dulu. Apa Divanka? Copywriting apa? Divanka udah keluar. Halo? Ya. Ada yang tahu copywriting? Ya, itu salah satu strategi bisnis juga, copywriting. Bahasa Jawa ini apa Pak Aris? Dobos ya Pak Aris ya. Dobos. Jadi Anda harus punya strategi copywriting usaha Anda itu ya, usaha apapun. Ya, copywriting itu salah satu strategi marketing untuk menjual usaha Anda, menjual profil Anda, ya itu ya. Jadi belum dipikirkan kayaknya copywriting tadi ya. Belum, Pak. Nah, jadi usaha frame Anda itu ditulis. Misalkan Anda bisa mempromosikan ini frame bukan sekadar frame, tapi frame yang bisa bunyi. Wah, misalkan gitu ya. Bunyi gimana caranya? Nah, itu copywriting. Ya, tapi jangan bohong.
Nanti copywriting yang bila Anda beli nanti mendatangkan rezeki. Ya. Itu namanya copywriting. Ya, jadi sesuai dengan ruh dari usaha Anda. Ya, itu nanti semua ya. Semua usaha harus punya strategi copywriting. Nah, Oke, saya kira dari saya sekian dulu. Sekian. Monggo. Ya, terima kasih untuk Pak Nurul atas masukan dan komentarnya untuk kami yang lebih maju. Siap. Ya, Mantap. siap Mas, bagus. Iya. Madang Kara. Oke, mungkin untuk sesi selanjutnya pemberian komentar dari Pak Aris selama 8 menit ya. Berarti sampai pukul 10:16 ya. Iya, nggak usah lama-lama Mas. Tadi udah penuh sama Pak Nurul, itu sudah mendengarkan dia. Oke, siap, Pak. Mungkin sedikit saja. Tadi yang di proposal saya sudah lihat jenis bahan bakunya itu juga belum lengkap ya Mas Bagus, daunnya tadi ya. Iya Pak, belum secara spesifik daunnya. Ini kalau Anda mau seperti ini usahanya kan bisa di custom ya, tergantung dari permintaan ya. Iya Pak. Custom ya. Kalau tadi dikatakan Pak Nurul, orang udah jarang seperti ini Mas, menggunakan bikin foto gitu udah jarang. Saya datang ke nikahan 2 minggu lalu gitu ya. Anda harusnya kerjasama dengan event organizer, wedding ya Mas, wedding organizer itu Mas. Itu banyak di situ Mas, menggunakan bahan-bahan, tapi di situ kan bahannya sintetis. Nah, bagaimana di sini Anda dengan zero waste ya, nanti ya Anda bisa, mungkin kalau seperti ini kita bisa mendapatkan penghargaan dari DLH ya. Anda memanfaatkan sesuatu yang tidak terpakai ya, bahan bekas, daun-daun dan ranting itu kan termasuk bukan dari buat sampah ya, tapi sekarang bilangnya bukan sampah, tapi inilah bahan bekas plastik misalnya. Jadi kan bisa ada nilai jualnya. Kalau sampah, wah ini repot ya. Kemarin saya ketemu dengan orang DLH, ini jangan sampah, Pak Aris bilangnya ini bekas sedotan gitu. Jadi ada nilai lebihnya gitu, bisa diolah lagi. Kalau saya keliling ke desa-desa itu mungkin banyak sekali Mas, dari kopi kering ya, yang tidak pernah dipakai daunnya, terus kopinya sendiri, itu bisa Mas untuk hiasan-hiasan. Karena saya dulu di Jogja, keliling di Baringharjo itu, yang Pak Nurul katakan, jadilah pemasok utama, seperti itu. Barang-barang yang ada di Bali Mas, ya, itu semua dari Jogja. Ya, semua dari Jogja. Di Bali itu paling laris adalah jualan kembang. Setiap pagi itu dimanapun kembang semuanya ya. Makanya tidak ada kembang desa, kembang Bali ada di sana ya. Ya, dan kembang tersebut memang kan untuk sesaji ya. Itu dari Malang, dari Kopeng, dan berbagai macam Mas. Itu semuanya ke arah ke Bali ya. Terus saya punya teman juga pengusaha yang ekspor. Anda lihat saya tidak nyebutin merek ya. Dulu sabun Look ya. Tahu sabun Look ya? Cuma dikasih pasir saja. Dikasih pasir, dikasih dari pelepah daun pandan, itu diekspor Mas, diekspor sampai keluar. Itu mintanya 1 kontainer ya harga. Kalau nggak diekspor, dia dijual itu tahun 99 ya, dijual dijual di bandara. Produk harganya berapa produksi? Cuma 4.000, dijualnya berapa? 40.000, cuma dikasih pasir. Ya, jadi Anda harus mendeskripsikan dengan detail apa sih produk Anda seperti itu. Nah, satu itu. Yang kedua, kalau dari segi pemasaran memang Anda aliran ya milenial ya, aliran al Facebookia, al Instagramia, al yang lain lah ya, gitu ya. Kalau tidak update status nanti bisa sampai al gemblungiah ya, pagi-pagi bukanya WA ya. Ya enggak? Lihat status WA. Kalau mungkin Pak Nurul WA-nya beda, zaman kita tua dulu, zaman Mbah Pamanjenengan beda lagi, kalau begitu bangun tidur punya WA. Tapi WA-nya lain, wawasan Al-Qur'an, apalagi ada Quran tulis ya Pak Nurul ya. 5% Pak, yang untuk sedekah nggih. Ya. Jadi ini untuk yang tim The Flow ini yang daun kering memang sudah banyak ya Mas. Tapi nanti yang penting Anda silaturahmi dengan wedding organizer Mas. Anda bisa masuk skupnya di situ saja. Ya. Anda menyediakan, itu luar biasa Mas. Nanti untuk apa? Paket undangan atau paket bingkisan dengan harga yang lumayan miring lah Mas nanti.
Jangan dilihat harganya murah, tapi lihat faktor kalinya. Seperti itu. Coba sekarang banyak orang yang di nikahan itu kan banyak di event organizer itu, wedding organizer kan, pengen foto bareng gitu kan dengan keluarga, habis nikahan foto bareng keluarga gitu. Itu dari yang Pak Aris nikah baik kan. menyemangati Pak Nurul. Ya. Sip. Betul itu kata Pak Aris itu. Cocok gitu. Jadi orang kalau yang nikah itu kayaknya hampir semua masih tapi ini masa pandemi ya Pak. Kita tapi nggak apa-apa nih. Kalau resep ini masih pakai pajang foto ya Pak. Masih pasang foto Pak. Kemarin saya datang gitu. Pak Itu masih punya pasar Mas Bagus. Tenang Mas. Tenangkan hatimu Mas Bagus. Iya, Wah. Tenang Mas Bagus. Kalau nggak tenang nanti kumisnya dicukur itu ya. Nanti ditempelin di the flow-nya itu ya. Itu ya untuk Mas Bagus dan tim ya. Ini idenya menarik. Cuma tadi kata Pak Nurul sudah jarang memakai, tapi harus optimis, dialihkan Mas, diversifikasi usahanya. Cuma jualan bingkai saja, tapi ada bingkai yang besar sekalian Mas. Untuk di acara nikahan itu, frame yang besar itu, ya. Itu mungkin dari saya ya, untuk kepada panitia, saya cukup. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Aris, terima kasih Pak Nurul, terima kasih juga untuk tim The Flow sudah mempresentasikan.